diundang oleh Pak Puspo ya, jadi dan sebenarnya saya baru kenal beliau, baru dekat maksudnya, dan menurut saya ini menarik setelah saya mengundang beliau kemarin untuk menjadi tamu podcast saya di YouTube channel saya Umi Bicara. Kemudian ada hal yang menarik menurut saya, ini harus kita dukung ya. Jadi di tengah serbuan banyak sekali produk-produk kuliner gitu yang berasal dari luar ya. Dulu kita diserbu oleh fast food atau makanan-makanan restoran dari Amerika, dari Eropa, kemudian dari Jepang, dan sekarang dari Korea ya, malah dari negara tetangga gitu, Malaysia, Singapura juga masuk. Jadi menurut saya kehadiran atau eksistensi dari Wong Solo Group ya, termasuk yang inovasi terbaru, penemuan terbaru makanku ini harus didorong. Saya kaget begitu beliau bilang, ada 100 menu ya, dari seluruh Nusantara dikumpulkan, dilestarikan, karena ini penting ya, karena anak-anak kita sekarang kalau kita biarkan lebih paham dengan makanan-makanan dari luar ya. Sementara kehebatan Indonesia itu adalah kekayaan dari kuliner kita. Saya sekarang banyak sekali ya membantu pariwisata ya. Saya dekat dengan Pak Menteri dan Menteri Parekraf, sahabat saya yang saya sering memberikan masukan ya, dan menurut saya industri kuliner itu adalah industri andalan, menghidupi demikian banyak orang ya, dan menurut saya warga Solo harus bangga ya, ada perusahaan yang berbasis dari Solo ya, dan cita-citanya beliau ini dari Solo kita mendunia ya, bagaimana makanku terutama ya bisa merambah ke seluruh dunia, karena makanan Indonesia itu enak-enak, tinggal promosi ya, tinggal kita bagaimana mensosialisasikannya ya, kekayaan variasi dari makanan-makanan Indonesia wajib kita dukung. Jadi itu yang membuat saya begitu Pak Puspo mengundang saya ya, tadi saya masuk ke pabrik ya Pak, saya senang banget. Wah, ternyata sangat memperhitungkan masalah higienis, sangat modern. Ya, makanan modern itu apa? Enggak pakai pengawet. Itu penting tuh. Dan saya melihat sendiri proses produksinya itu banyak sekali masih menggunakan sentuhan tangan walaupun banyak mesinnya, dan itu membuat cita rasanya tidak hilang. Saya mencoba banyak menu tadi. Ya, termasuk menu dari kota saya, dari Palembang tadi, dia Pindang tadi Pak ya. Pindang iga segala macam. Menurut saya wah, ini menarik. Jadi dari Solo kita merambah dunia. Ya, saya kaget begitu beliau mengatakan ada 12 counter Wong Solo di Malaysia, ada 1 di Jeddah ya Pak. Ya. Jadi saya bilang Pak, kalau kita tahu untuk membuka restoran-restoran di seluruh dunia itu susah. Kita melupakanlah mimpi kita untuk mengejar Thai restoran, Vietnam restoran yang sekarang sudah banyak sekali di luar negeri, karena sulit sekali dan setiap negara mempunyai kesulitan yang berbeda-beda. Tapi kita tidak kehilangan akal untuk memperkenalkan masak Indonesia melalui ready to eat-nya ya, produksi dari perusahaan kebanggaan Kota Solo. Saya pikir ini wajib kita dukung. Jadi untuk itulah ya, saya hadir ke Kota Solo dengan segala senang hati. Saya belajar banyak juga dari beliau bagaimana berbisnis ya, bagaimana karena banyak sekali saya sekarang menjadi business coach ya, menjadi coach bisnis dari anak-anak muda, dan sharing dari Pak Puspo ya, tokoh senior dalam bidang kuliner. Udah berapa puluh tahun Pak? 30 lebih. Ya, 30 tahun lebih, mulai dari Kota Medan sampai merambah ke seluruh Indonesia dan dunia. Ini barangkali sesuatu yang menarik untuk kita sharing ya. Jangan meremehkan produk lokal ya, cintailah produk dalam negeri. Apalagi Pak Jokowi baru saja menggaungkan kita harus cinta dengan produk dalam negeri, dan barangkali saya katakan produk yang harus kita mulailah dari perut. Itu penting, karena itu kita konsumsi setiap hari. Jadi sekali lagi teman-teman, mari kita dukung grup Wong Solo dengan brand-brandnya demikian banyak, menjadi kebanggaan Solo, kebanggaan Jawa Tengah, kebanggaan Indonesia. Itu aja. Bisa mendunia ini menurut Bang Helmi, saya
ada semacam strategi apa yang ingin bisa untuk masukkan bagi Wong Solo Group ini kan ready for meal, ready for it, namanya ke holding company yang utama adalah ayam bakar atau mungkin bisa diversifikasi? Banyak produk saya pikir ya, banyak produk. Ya Wong Solo kan tidak saja mengandalkan ayam bakar, walaupun awalnya ayam bakar kan macam-macam tuh. Ada tadi soto Lamongan dan produk makanku, ya itu variannya banyak banget, ratusan ya. Kita yang jelas ada 6 juta diaspora di seluruh dunia ya, diaspora Indonesia di seluruh dunia, dan ada juga pekerja migran, dan jangan lupa banyak sekali orang yang pernah ke Indonesia dan masih mencintai masakan Indonesia. Mereka mencintai gudeg, mencintai rendang. Saya pikir ini peluang ya. Jadi bagaimana kita mengejar, karena dari mulut orang akhirnya turun ke hati ya. Kalau mereka suka dengan masakan Indonesia, itulah yang akan membuat mereka akhirnya nanti berkunjung ke Indonesia. Strategi yang dilakukan oleh Thailand ya, melalui programnya Thai Goes to the World itu yang dulu diinisiasi oleh Perdana Menteri Thaksin, ya barangkali kalau kita melakukan itu perlu effort yang luar biasa, tapi kita bisa mulailah dari gerakan yang dilakukan oleh grup Wong Solo ya, terutama melalui Makanku dan restoran Wong Solo yang kita tahu ada belasan udah ada di berbagai negara lain di dunia. Pak Helmi, menurut Bapak layak belum untuk dijadikan semacam ikon untuk Indonesia kuliner ke luar negeri, dan nanti disampaikan ke Bapak Menteri? Ya sangat layak lah, sangat layak ya. Siapa lagi yang mau mencintai produk lokal kalau bukan kita sendiri? Jadi ini ya, jadi kita harus bangga dengan produk ini, enak ya, dan higienis, modern ya, variannya banyak banget. Saya cerita ke Pak Puspo, saya pernah ke Turki 11 hari, udah nggak bisa makan saya hari terakhir, karena dari provinsi ke provinsi makanannya sama ya, berbeda sekali Indonesia ya. Solo ke Semarang ke Jogja itu udah beda, dari Jakarta ke Bogor ke Bekasi itu sudah beda. Kalau kita bicara soto aja banyak banget variannya ya, walaupun kadang-kadang ada yang mengatakan mungkin Indonesia itu sulit ngetok gara-gara kebanyakan gitu ya. Jadi tapi itu ya udahlah, kita inikan saja. Kan bukankah CNN juga pernah bikin survei makanan terenak itu kan nomor 1 nomor 2 itu makanan Indonesia, yaitu nomor 1 rendang, nomor 2 nasi goreng ya. Jadi menurut saya ini adalah peluang yang sangat luar biasa. Jadi apalagi warga Solo ya, warga Jawa Tengah, warga Indonesia harus bangga ya. Kita harus dukung produk-produk lokal supaya bisa bersaing, minimal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Begitu Pak Mungkin Puspa nggak ya. mengajak Pak Menteri untuk ketemu dengan Ya insya Allah akan saya sampaikan. Makanku. Akan kita sampaikan ke Dukungan ya. realnya seperti apa? Apa? Pusat Makanku ini baru, artinya selama ini pemerintah belum melirik. Nah ini nanti seperti Kalau nggak melirik juga enggak lah ya. Tapi kita butuh dukungan konkret. Saya mendengar tadi masalah BP POM-nya aja masih belum beres semua. Barangkali ada kemudahan, ada percepatan gitu ya. Karena saya tanya variannya kenapa nggak banyak di pasaran, karena ada sebagian masih menunggu izin ya Pak ya. Jadi kita barangkali minimal dibantulah masalah perizinan ya. Ini juga teman-teman wartawan juga bisa menyampaikan ya, kita harus mendukung produk kita sendiri. Siapa lagi gitu? Siapa lagi akan mendukung produk kita? Apalagi Pak Jokowi jelas-jelas ya meminta kita mencintai produk-produk lokal ya, produk kita sendiri ya. Apalagi Pak Jokowi berasal dari Solo gitu ya. Jadi menurut saya ini sesuatu yang harus kita dukung sama-sama ya. Semoga yang membaca tulisan teman-teman, mendengarkan atau menonton channel teman-teman gitu, membuat kita sadar wow gitu. Dan di luar mungkin ada Wong Solo yang lain juga ya. Banyak juga produk-produk yang lokal yang lain. Mari kita bahu membahu ya, mengangkat produk-produk lokal di industri kuliner. Saya pernah menjadi bagian dari Dewan Penasehat Apkulindo kalau nggak salah ya, Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia. Karena saya waktu itu jadi Dirut TVRI, saya minta tidak aktif dulu, tetapi sejatinya saya memang adalah orang yang sangat mendukung produk lokal, terutama di bidang kuliner. Ya. Mungkin Pak Puspo ada semacam kerjasama atau ada semacam tadi disebutkan dengan adanya Bang Helmi ke sini. Ya kami memang sebenarnya ada kesamaan dengan beliau, jadi
semua dalam rangka untuk bisnis sifatnya mendunia. Itu ada samaan dan ya juga akan minta bantuan juga, terutama dalam bidang pemasarannya, Branding. dan juga bagaimana kita bisa go internasional itu. Dia kan juga kakaknya Mas Tantowi juga ada di Selandia Baru, itu dia mencanangkan produk-produk Indonesia jadi satu apa kayak outlet ya, kayak apa tuh, itu mengumpulkan produk Indonesia. Ini perlu juga bisa ditindaklanjuti, kita bisa masuk ke sana dan juga bisa duta-duta besar seluruh dunia juga bisa mengikuti cara jejak seperti Bang Tantowi, Yahya. Saya kira itu dan ini potensi sekali untuk mengenalkan masakan-masakan tradisional Indonesia. Jadi saya sebagai penggagas dan pelaku bisnis makan kulit ini tentunya makanan, semua makanan ciri khas masakan khas seluruh Nusantara. Ini berawal dari kita mengajukan permohonan untuk bisa tender ke haji waktu itu tahun yang lalu ya. Kita ada termasuk salah satu pemenang ya, dari 4 itu kemudian kita ada di pemenang juga, mendapat menang. Dan itu ada wacana yaitu untuk ionisasi itu setiap penduduk atau penduduk daerah itu bisa menikmati makanan daerah masing-masing minimal. Ionisasi ini penting sekali karena hampir 40 hari orang di sana itu, kalau dulu ya makan itu aja udah. Tapi besok akan menemu orang Indonesia itu, terutama misalnya orang Solo, minimal menemu selat ya, terus menemu lontong opor, semur, terus juga gudeg misalnya, tengkleng, dan juga dan ini kami adalah teknologi yang mana kita bisa mengawetkan ya, dan juga bisa memodel yaitu resep-resep supaya tidak hilang. Dan ini bahaya karena kalau lihat di Solo ini kota kuliner sebetulnya ya, tapi generasi yang ketiga udah hilang. Kenapa tutup? Jawabannya udah beda rasanya. Nah ini ya, akhirnya memang anak-anak generasi yang berikutnya udah lari ke makanan kan ya, enaknya memang. Akhirnya memang kita kalah. Sedangkan fast food sudah berdatangan besar-besar di sini ya. Sehingga memang dan 24 jam juga. Ini akan bergeser kalau tidak ada yang betul-betul memperhatikan kuliner di Solo ini. Ya kan kami dulu waktu kita undang yaitu legend ya, kuliner legend di kota Solo. Ya sate buntel Mbak Bejo, terus tengkleng Bu Edi, Klewer ya. Wong Solomu. Nah, jadi ini juga mereka ini adalah makanan tradisional. Ini bahayanya kalau nggak laku semua itu akan rugi. Makanan itu harus laku 90% makanan ya. Di Indonesia ya 90% nggak laku mati, nanti habis. Nah, kebanyakan kenapa orang jualan tutup karena nggak laku 90%. Yang sebagian itu nggak laku busuk. Nah ini ada cara yaitu bagaimana bisa awet. Nah inilah awet dan higienis, dan juga justru awetnya tuh awet betul-betul yang higienis. Ini beda. Kan dulu konotasinya kalau makanan siap saji awet itu kan konotasinya kan berarti kan 1 nggak enak, 2 nggak higienis, 3 bahaya, 4 udahlah. Itu yang konotasi yang dulu makan makanan yang siap saji ini kita yang tersebut. Dan saya juga mewakili dari LIPI ya. Kami sebenarnya didikan dari LIPI Jogja, LIPI dan UGM itu membuat masyarakat itu supaya masakan tradisional bisa hidup lagi, kembali lagi, dan bisa ya seperti sambal tumpang hampir nggak ada, nanti bisa hilang tumpang, lodes, rasem ya, terus juga pecel, gado-gado, juga tahu kupat ya. Ini kita awetkan dan ini bisa kita ekspor ke dunia. Dan banyakkan dari Jakarta dan sebagainya masuk ke Solo sebetulnya dulu kebanyakan hanya cari makan ya. Orang di Jakarta tuh sampai
hanya 1 jam bolak-balik Terbang. mau makan aja ya tengkleng waktu itu ya ini kan juga harus diperhatikan pembedaannya juga harus itu peluang juga betulnya komoditi masalah bidang kuliner itu sangat menarik dan besar ya kalau ini nggak kita lestarikan ya kita budayakan dan kita kemas dengan baik mereka ya emang kita juga mau kerjasama mungkin pembedah sini udah dulu kita udah minta permohonan supaya makanan tradisional legend ini, Solo itu jangan sampai punah. Cara gimana ya kita perbaiki apa namanya kitchen setnya, mungkin ruangannya atau apa kita mau saya bantu. Saya sanggup membantu mereka dan juga sanggup untuk mengawetkan makanan mereka sehingga dia bisa tidak hanya menjual dengan makanan yang habis tapi bisa jadi masakan oleh-oleh. Kalau tengkleng habis tapi bisa pulang bawa oleh-oleh. Nah ini mungkin perlu kita gagas di Solo. Saya kira itu sangat penting. Ya. Tentunya perlu dukungan dari pemerintah. Ya jelas sekali. Ya kita kan nggak bisa harus kita sanggup membiayai terutama membiayai ya memperbaiki outletnya, bagaimana kebersihannya, kitchennya, bagaimana ruangannya, suasana kita mau ikut campur memperbaiki, kita membantu. Jadi ini juga tentunya pemerintah harus ya, memberi dan terutama juga BUPEN Solo juga membantu supaya bisa segera kita kemas ya sudah bisa jadikan masakan khas legend Indonesia. Wow, tengkleng Solo itu kan luar biasa kalau ada tengkleng Solo bisa ada di Amerika, bisa di Eropa itu kan luar biasa tengkleng luar Indonesia langsung gampang dengan makanku ini ya karena makanku ini MRE meal ready to eat ya. Jadi memang makan makanan siap saji ya, dengan teknologi ya. Dan teknologi tidak mengandung pengawet teknologi tinggi tidak mengandung pengawet sehingga justru dengan makan dulu MRE itu justru itu yang lebih gini ini yang belum dibudayakan ya ini yang kemarin ini saya ambil panggil kemarin oleh Depak ya Depak itu ada wacana hampir selesai kan sudah pada ke kita yaitu memanggil kita makanku untuk mas panggil semua makanku aja berapa 6 tapi yang siap layak itu hanya makan aja yang siap jadi makanan untuk makanan Arab karena Arab dengan syarat yang harus MRE harus gak boleh lagi dengan naskota gak boleh lagi dengan prasmanan gitu gak boleh lagi karena sana sangat ketat sekali dan betul-betul dijaga betul kesehatannya dan jawab betul masalah COVID ini sehingga dia menghendaki makanan itu MRE hanya makan itu yang siap alhamdulillah insyaallah ya. Doanya aja Solo mudah-mudahan ya oh iya betul ini di Depak itu betul memang udah siap hanya kita udah 16 1 tahun yang lalu udah siap gitu jadi yang paling siap kita gitu dan ini kita udah bisa memberi zonase seluruh Indonesia maunya makan apa mau apa makan minimal 1 hari bisa mendapatkan 1 menu makanan yang bisa soto Madura orang Madura dapat soto Madura orang Lamongan dapat soto Lamongan orang Surabaya Malang dapat rawon satu orang Jogja dapat gudeg orang Palembang dapat pindang ya udang ikan terus juga Medan Padang dapat rendang belado ikan ya di Makassar coto Makassar kemarin juga buat gentong ya ambal gentong di Cirebon dan juga soto Bogor terus juga soto Bandung soto Betawi jadi minimal ada makanan yang zonasenya jamah-jamah di kemarin bisa dulu nggak bisa dan ini yang belum pernah terjadi makanan haji yang sukses belum pernah dari dulu itu bermasalah makanan ini karena apa bukan ready to meal ya dia makan makanan yang biasalah nasi kotak itu hanya bisa berlaku setidaknya 2 jam tapi kenyataannya sampai di tempat itu hampir 12 sampai 13 jam
dari dulu lu nggak bisa selesai. Paling beda 10 jam. Bayangin ya, kalau makan nasi kotak ya udah jadi itu udah sampai di tempat itu 12 jam. Itu bisa bayangin. Nah, kalau MRE itu bisa 1/4 jam jadi langsung dimakan. Ini beda MR dan MRE ini tentunya juga ada macam memang di Indonesia ada juga tapi beda ya. Kalau makanku ini bedanya itu kita kemas ya karena kita kemas ini kita masih pakai etika masakan Indonesia tradisional. Misalnya kita mau masak itu pasti manual, masih numis ya, bawang putih supaya wangi kan, supaya harum ditumis. Ya. Enggak main blender tadi jamu rasanya gitu, kebanyakan gitu. Kita enggak tetap cita rasanya tuh masih kena itu. Dan kita manual sekali menggunakan tangan manusia, ya masih tangan itu tetap pakai cara yang tradisional supaya apa? Supaya tekstur bahan baku itu masih premiumnya masih nampak. Misalnya teksturnya gudeg itu ya seratnya ada, telurnya masih bulat, ya. Masih bulat betul. Nah ini susah. Nah ini kemarin kita premium itu artinya semua makanan apa bahan-bahan bakunya itu tidak ada fillernya, asli, cabai asli gitu. Tidak bukan dari kentang, dari singkong, dari cabai bener, cabai rawit, cabai merah. Beras kita justru karena di Indonesia sini betulnya orang tuh keliru gitu, yang dianggap mungkin makanan beras organik itu mahal, enggak mahal. Nah, kita beli di sini seragen enggak mahal. Ini beras aja jajarnya. Telurnya sekarang udah biasa, telur omega udah pernah bisa buat. Jadi kita telur omega, nasi organik, terus juga tanpa penambahan MSG, juga terutama cita rasanya. Ini penting. Jadi makanan itu satu yang membuat sukses itu apa? Cita rasa. Nggak bisa. Kalau cita rasanya enak, ya sebetulnya udah. Apalagi tadi sudah cita rasanya bagus, dia masih tradisionalnya cara masaknya masih bagus. Kita ala batik ini batik halus, beda dengan batik printing ya. Kalau orang printing itu gini, orang makanan berawal dari teknologi. Ya bicara mengenai bicara misalnya volume ya, nggak bicara masih terasa. Nah ini memang kegagalan dulu. Sukses itu begitu. Yang sukses cuma Indomie aja, hanya sukses mie aja. Tapi makan yang lainnya sambelannya nggak sukses karena apa? Dia orang itu gitu ya. Kan orang kuliah, orang peneliti itu kan yang penting kan bagaimana dia bahan baku rendah dan juga murah itu. Tapi tidak semua orang tuh murah itu mau membeli kalau nggak enak ya. Bahkan ada orang bangga dengan premium sekarang. Kalau di mana-mana premium itu udah nggak mikir orang seperti kelas saya, ada premiumnya, itu pasti. Jadi kita juga ada menunggu dari rumah-rumah Solo ya, jahe merah, kunyit putih, kencur, terus serai dan sebagainya. Gula aren asli. Ini juga tetap kita membudayakan makan makanan resep-resep Jawa yang betul-betul ini leluhur kita, insya Allah hanya bisa dibeli dimakan gitu. Terima kasih Pak Puso. Ya jadi saya itu sebenarnya tadi saya lupa, saya itu diminta kesini itu juga membantu branding ya, karena persoalan makanku Wong Solo itu adalah masalah branding. Yang diceritakan oleh Pak Puspo tadi demikian hebat, tetapi tidak banyak orang tahu. Kalau ada 100 menu tradisional tanpa MSG, tanpa pengawet, awet setahun padahal ya itu. Dan beliau juga punya cita-cita bisik-bisik nih, ya doain kita juga mungkin akan go public nih. Ya, jadi doakan menjadi kebanggaan bagi warga Solo, perusahaan dari yang berasal dari Solo itu insya Allah bisa ke IPO ya. Ini juga jadi branding IPO, jadi supaya ya jangan perusahaan-perusahaan luar aja yang IPO ya. Jadi kita juga ingin seperti itu ya. Jadi kita Pak Puspo ingin betul menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi ya udahlah sekalian, kebetulan dua bidang yang sangat saya pahami gitu ya, sekalian aja. Jadi mungkin saya akan bolak-balik ke Solo ya. Dan Pak Puspo juga sering di Jakarta, kita akan sering bertemu ya. Jadi itulah ya, jadi satu niat besar
sekali lagi mari kita mencintai produk lokal, kuliner lokal ya. Ya mari kita menjadi tuan rumah negeri sendiri. Semoga semuanya bisa membantu ya, seluruh pemangku kepentingan di Indonesia bisa membantu ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Ke pabrik maksudnya buka saham gitu? Ya nanti kan ini harus berkembang lah, ekspansi. Ya harus ekspansi kita ya, dengan Go Public itu kan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memiliki perusahaan yang hebat ini supaya dia makin berkembang. Ya sekarang Wong Solo Group itu 300-an lebih ya, outletnya di seluruh dunia. Ya harapannya lebih lagi, apalagi Makanku juga bisa dikembangkan lebih banyak lagi, karena kita tahu kalau ini brandingnya kita perbaiki, kita promosikan dengan benar, ya ini bisa menyusul brand-brand Indonesia yang hebat-hebat yang sudah mendunia ya. Jadi menurut saya ini yang patut kita banggakan. Jadi saya senang banget karena ini adalah mengkonservasi kekayaan Indonesia, dan ini akan membuka lapangan kerja, membuka perekonomian Indonesia, ekonomi rakyat secara real. Ya, bayangkan beliau berapa ton perlu beras, berapa ton perlu jahe, berapa ton perlu cabai dan sebagainya. Ya, berapa ton ayam ya, berapa ribu ayam Pak sehari lebih kali ya. Ya, jadi semuanya adalah membuka lapangan kerja, membuka perekonomian. Jadi itu yang kita harapkan, dan semuanya rata-rata kontennya saya pikir lokal lah ya, ingredientnya adalah lokal. Jadi ini ya senang banget saya bisa terlibat ya. Semoga niat baik Pak Puspo ini bisa berhasil ya. Amin. Amin.